bagi tim baru yaitu tim dari Bangsring, saya ucapkan selamat bergabung di tim Nihaya Center. Semoga dalam bergabungnya ada manfaatnya dan barokahnya nanti. Pertama-tama kami ucapkan banyak syukur alhamdulillah di mana kita telah diberi kesempatan bertemu dengan keadaan yang sehat dan tempat yang penuh barokah ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tidak panjang lebar karena saya ini kurang sehat, baru saja 4 hari sakit, ini baru 1 hari lebih enak. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami di Wongsarjo ini hanyalah sebagai koordinator tim Nihaya Center, yang mana kami ditugaskan untuk kepanjangan tangan dari DPR RI, yaitu Dr. Nihayatul Wafiroh, yang kali ini menjabat sebagai Wakil Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB. Yaitu perlu saya jelaskan bahwa DPR RI ini sangat penting karena bisa mewakili kebutuhan masyarakat. Contoh, DPR RI Komisi 9 ini membawai beberapa kementerian, yaitu Kementerian Tenaga Kerja, kedua Kementerian Kesehatan, ketiga Kementerian Kependudukan. Nah, yang sering dimanfaatkan, karena kita milih DPR itu kan untuk memanfaatkan jabatannya. Jadi kebetulan ini di bidang kesehatan, jadi banyak yang sudah dibantu oleh Doni, terutama yang sudah terjadi di sini aja, contohnya di Wongsarjo waktu kemarin lalu itu ada anak melahirkan di UGD Bajulmati, ternyata tidak bisa diakses karena dirujuk ke Banyuwangi, harus dirujuk tapi tidak bisa di rumah sakit umum, alasannya penuh. Tetapi karena orang ini tidak punya uang, akhirnya kebingungan, harusnya dapat bantuan dari pemerintah, yaitu seperti SPM, surat keterangan tidak mampu, ternyata tidak bisa karena penuh di sana. Nah, akhirnya dengan kita punya komunitas, yaitu bawahan dari DPR RI, akhirnya saya sebagai koordinator membantu memfasilitasi. Ternyata dikabulkan di rumah sakit umum, langsung diterima, bahkan langsung dijemput di pintu masuk, itu dipermudah semuanya, gratis itu. Makanya ketika ada masalah di bidang kesehatan, monggo saling berkomunikasi, jadi biar bisa tertolong lah. Sudah bukan hanya 1, tapi sudah ada 4 yang di Wongsarjo ini yang sudah terbantu. Tapi memang kalau dari puskesmas itu biasanya dianjurkan di rumah sakit lain. Saya pernah mengalami adik saya yang meninggal sekarang itu kecelakaan. Waktu itu kecelakaan dibawa ke UGD Bajulmati, katanya di rumah sakit umum itu penuh, pasti itu akan bilang penuh. Dan makanya dokter kepala rumah sakit sana itu menganjurkan kalau tidak tahu sendiri di rumah sakit umum, jangan percaya bahwa itu rumah sakit itu akan penuh. Karena saya sudah menyatakan sendiri bahwa waktu itu di ruang ICU katanya penuh, ternyata di sana kosong, nggak ada pasiennya. Ya, maka dari itu nanti ya, ketika teman-teman mempunyai masalah, ayo koordinasi bersama, siapa yang bisa mengakses, mengawal, seperti itu. Jadi kita juga harus tahu pasti siapa yang kita bantu, biar tidak asal-asalan membantu gitu. Apa betul orang ini orang kita, atau orang ini memang ikut ke kita, seperti itu. Jadi orang yang memang betul-betul tidak mampu. Dan lagi, kalau pegawai negeri sulit, jadi yang bisa dibantu oleh SPM atau Jampersal atau apa itu ya orang-orang yang tidak mampu kategorinya. Mungkin sedikit yang saya bincangkan ini, tapi masih banyak
fungsi-fungsi lain. Contoh kita ini sebagai corong DPR RI yang mana bisa menerima manfaatnya. Ya sekarang yang sudah dapat Pokmas juga, Pokmas kemarin dapat Pokmas Sumber Abadi itu sudah dapat budidaya kambing. Terus yang saat ini sudah dapat 3 Pokmas juga, tapi yang mungkin menyusul nanti. Jadi ada lagi desa lain. Nah yang saat ini sementara desa itu cuman kami nitip sama koordinator Pokmas agar aset itu bisa berkembang, tidak punah di situ. Maksudnya dikembangkan. Jadi tidak untuk dibagi-bagikan. Jadi dikembangkan. Nanti ketika hari apa SHU kita yang kita bagikan. Seperti itu. Jadi saya mohon pada teman-teman koordinator Pokmas, jadi biar ada perhatian di sana. Yang belum dapat di desa-desa lain, mohon maaf karena masih banyak, jadi gantian lah. Mungkin itu. Terus saya ingin sedikit melaporkan terkait kegiatan Pokmas Sumber Abadi kemarin. Dapat bantuan budidaya kambing itu 10, tetapi karena ya maklumlah masih belajar, jadi cara merawat kurang maksimal, akhirnya tidak bisa menghasilkan, tapi yang ada rugi. Tapi ini pemilikan sekecamatan ini sekarang masih ada yang sementara ini karena sudah nanggung kerugian, ada kambing 10, yang satu dikasihkan kerugian yang merawat, yang satu untuk diuangkan untuk mengganti kerugian materi yang telah difasilitasi kemarin. Jadi ada sisa aset 8 kambing. Ya 8 kambing ini tidak bisa disatukan karena kayaknya kurang efektif. Jadi kita bagi di 4 tempat. Jadi itu nanti sudah saya pilih koordinatornya, yaitu koordinator budidaya kambing ini Mas Wahid Sidodadi. Nah itu nanti yang ngelola, yang memberi memfasilitasi lah. Jadi ini yang sudah terrealisasi, satunya diambil Mas Jubaidi, satunya Mas Wahid 2, Mas Jubaidi 2, Kak Mesroto 2, yang 2 nanti ada 2 Joko yang mau mencarikan tempat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait Pokmas ini. Terus yang kedua terkait pertemuan besok tanggal 8 itu mungkin dijelaskan sama tanggal 18 dijelaskan oleh Mbak Hasanah. Jadi bagaimana, tapi saya sudah pesan sama Mbak Hasanah, semua kegiatan ini tanpa organisasi ini tidak akan dapat kegiatan itu. Jadi saya mohon agar ada income masuk untuk organisasi. Jadi ketika ada aset yang masuk ke kegiatan kita, harus ada menyisihkan sedikit untuk kegiatan organisasi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kekompakannya tim Nihaya Center. Saya sangat salut sekali dengan adanya ini. Terima kasih saya sampaikan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita, khususnya dari Pokmas tentang kambing yang 10 itu tadi. Dan mohon maaf dari teman-teman yang tidak hadir, yang Pak Budi Sidowangi derek mawon ya. Hasil keputusannya itu kita ikut saja. Dan sebelum acara sambutan dan acara yang sangat penting nanti kita lanjutkan, sedikit kami informasikan kepada rekan-rekan tentang penyusunan acara yang ada di tim kita ini. Mohon maaf sekali lagi ya, kalau aturannya itu ada sambutan, tidak boleh untuk interupsi. Tidak boleh untuk interupsi.
Jadi kalau sedang mengadakan sambutan itu tidak perlu diinstruksi. Seperti sampean umpamanya di pengajian atau acara apapun, kok Pak Kepala Desa atau pihak terkait itu nyambut, masa sampean sampai instruksi kan tidak gitu. Jadi kita di acara kita ini juga seperti itu. Jadi jangan interupsi. Akhirnya apa? Apalagi Pak Parti sudah sepuh. Kalau diinterupsi yang akan diomongkan itu sudah lain sudah. Lali sudah ya. Makanya mohon kepada rekan-rekan semuanya, kalau ada sambutan, mohon sekali jangan diinterupsi. Siap. Yakin Pak Parti tadi ada yang hilang. Siap. Informasinya ada yang hilang karena diinterupsi. Sinau Oke. Nah, betul. Saya sudah tahu itu. Nah, modelnya sudah tahu. Mungkin kalau yang bicara itu Mas Farid atau Mas Jupri ini mungkin nggak hilang. Kalau Pak Pak Supardi itu sudah hilang sudah. Akan yang diomongkan ngomong mambengi sinau sampai bengi jam 2 jam 3 hilang sekarang. Kalau diinterupsi ya. Sekali lagi mohon kalau ada sambutan jangan ikut. Nanti acara lain-lain ada sendiri. Acara lain-lain, acara musyawarah nanti wis interupsi sak karepmu sampai entek sampean enggak apa-apa. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Dan untuk acara yang terakhir sambutan yang